Untuk mengonfirmasi terkait dengan kabar mundurnya Wamenkumham Edward Omar Syarifhiari, kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV Yunia Harsari dari Istana Negara. Selamat siang, Yunia, bisa Anda konfirmasi terkait kabar mundurnya Wamenkumham Edward Omar Syarifhiari atau Edi Hiari? Ya, Jason, benar sekali. Kami baru saja mendapatkan informasi dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat tadi, bahwa memang benar Wamenkumham Edi Hiari ini sudah memberikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari Senin. Kemungkinan ini diterimanya pada sore hari, begitu, karena surat ini diakui oleh Ari Dwi Payana ini belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Mengapa? Karena Presiden Joko Widodo sejak tanggal 4 atau hari Selasa hingga saat ini masih melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, sehingga surat tersebut belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dari Kementerian Sekretariat Negara dan baru akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sesampainya Presiden Joko Widodo tiba di Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Biro Pers Sekretariat Presiden, kegiatan Presiden Joko Widodo ini akan berakhir pada siang hari waktu Indonesia Timur karena berada atau kunjungan kerjanya sendiri dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Namun diperkirakan Presiden Jokowi akan tiba di Jakarta pada sore hari nanti, yang artinya surat pengunduran diri dari Wamenkumham Edi Hiari ini baru akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sore hari nanti. Sementara itu, sebelumnya kami memang selalu berusaha untuk memperbarui status dari Edi Hiari sendiri, apakah masih menjadi Wamenkumham atau tidak, ini baik kepada Presiden Joko Widodo, baik juga kepada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan memang kemarin atau beberapa waktu yang lalu atau setidaknya pekan lalu memang belum ada update atau belum ada perbaruan status dari Wamenkumham Edi Hiari karena memang belum ada surat pemberitahuan yang dikirimkan dari KPK kepada Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan perkembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Namun disampaikan beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, Jason, oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bahwa surat pemberitahuan dari KPK ini sudah diterima pada hari Jumat 1 Desember 2023. Jadi kronologinya adalah surat pemberitahuan dari KPK ini sudah tiba atau sudah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari Jumat 1 Desember 2023. Namun memang pada saat itu diketahui Presiden Joko Widodo sedang melaksanakan kunjungan kerja COP28 ini di Dubai, karenanya memang belum bisa disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat hari Jumat tersebut. Lalu kemudian surat dari pengunduran diri dari Wamenkumham Edi Hiari ini juga baru diterima pada hari Senin dan baru akan kemudian disampaikan kepada Presiden Joko Widodo setibanya di Jakarta selepas kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur pada sore hari nanti. Kami tadi juga mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut kepada Ari Dwi Payana apa sebenarnya isi surat yang disampaikan oleh Wamenkumham Edi Hiari ini terkait dengan pengunduran dirinya, apakah ada alasan yang dituliskan di dalam surat tersebut, dan disampaikan memang Ari Dwi Payana sendiri belum melihat surat tersebut, dan namun dipastikan dari Ari Dwi Payana sendiri ini akan langsung diberikan pada Presiden Joko Widodo pada kesempatan pertama begitu, atau pada saat Presiden Joko Widodo tiba di Jakarta selepas kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Jason. Ya, Yunia, kalau kita melihat beberapa pejabat publik misalnya yang kemudian mengundurkan diri melalui surat kepada Presiden Joko Widodo atau Sekretariat Negara, bisa Anda jelaskan bagaimana mekanisme pengunduran dirinya sebenarnya? Biasanya kalau dari yang sudah begitu, Jason, atau dari penjelasan dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sendiri bahwa surat pengunduran diri ini akan diberikan pada pihak yang berperkara, seperti untuk kasus ini adalah Wamenkumham Edi Hiari yang memiliki perkara di KPK, lalu nanti surat pengunduran diri ini akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Nah, nanti kembali untuk pengisian jabatan, apakah nanti di sisa waktu periode
kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini sampai nanti Oktober 2024, apakah nanti posisi Wamenkumham ini akan diisi kembali atau dibiarkan kosong, ini nanti akan sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Apakah nanti nilai dari asesmen Presiden Joko Widodo menilai bahwa masih ada tugas-tugas yang cukup berat ke depannya di Kementerian Hukum dan HAM sehingga Menkumham Yasona Lawli membutuhkan partner atau membutuhkan wakil seperti itu jika nanti dari asesmen Presiden memang ada tugas-tugas yang belum selesai dan ini cukup berat untuk dijalankan sendiri oleh Menkumham Yasona Lawli, maka kemungkinan besar Presiden Joko Widodo akan kemudian menunjuk pengganti dari Edi Hiaric untuk mengisi posisi dari Wamenkumham sendiri. Namun jika tidak, ini bisa saja Presiden meninggalkan posisi Wamenkumham ini tetap kosong begitu. Jadi memang semuanya akan kembali ke hak prerogatif Presiden Joko Widodo, apakah nanti akan menunjuk sosok lain untuk menggantikan Edi Hiaric di posisi Wamenkumham tersebut. Jason. Ya, Yunia, tadi Anda katakan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo sedang melakukan tugas di Nusa Tenggara Timur dan akan kembali sore nanti. Tapi apakah Anda sudah berkoordinasi dengan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana? Apakah Presiden sudah mengetahui terkait pemberian surat pengunduran diri dari Edi Hiari ini? Kami memang tidak menanyakan hal tersebut secara spesifik, Jason. Namun kalau kita berkaca pada isu-isu lain yang sebelumnya pernah juga terkait begitu dengan Istana dan juga Presiden Joko Widodo, setiap kami mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bahwa setiap hal, setiap kejadian atau juga setiap isu yang menyangkut Presiden Joko Widodo, apalagi ini yang nantinya juga akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, ini sebenarnya sudah disampaikan secara informal begitu. Jadi sebenarnya pada intinya dimanapun Presiden Jokowi berada, baik itu di dalam negeri, baik itu di luar negeri, setiap perkembangan yang terjadi, apalagi ini terjadinya di dalam kabinet, itu akan selalu diberikan informasi setidaknya secara informal kepada Presiden Joko Widodo. Nah, yang disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana ini akan disampaikan nanti pada saat Presiden Joko Widodo tiba di Jakarta. Ini hanya dalam tahap prosedural saja atau administratif saja, Jason. Jadi seharusnya Presiden Joko Widodo meskipun sedang berada di NTT, namun sudah tahu bahwa Wamenkumham Edi Hiaric ini memang sudah mengundurkan diri. Demikian, Jason. Baik, terima kasih Yunia Harsari atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan lanjutkan informasi. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiari atau Edi Hiari mengundurkan diri dari Kabinet Joko Widodo usai ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal itu diungkap oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menyebut surat pengunduran diri Edi telah diterima Kementerian Sekretariat Negara. Ari berkata surat itu diterima hari Senin tanggal 6 Desember 2023. Sudah ada surat pengunduran diri dari Pak Menkumham, Wamenkumham, mohon maaf. Jadi ada surat pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu kabarnya masuk kapan? Kalau tidak salah masuk hari Senin yang lalu. Di suratnya dijelaskan nggak alasan pengunduran dirinya, Ari? Saya belum melihat suratnya ya. Tapi surat itu ditujukan pada Pak Presiden, segera disampaikan setelah Bapak Presiden. Berarti sore nanti ya Pak? Ya, Bapak Presiden akan disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta. Demikian breaking news kali ini. Informasi terkait update pengunduran diri Edi Hiari masih akan kami hadirkan di program Metro TV lainnya. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.